Ya, haleluya. Ya, kita akan mulai dari pengajaran hari ini yang saya beri tema yaitu 144.000. Ya. Nah, bagian pertama kita sudah selesaikan minggu yang lalu. Jadi saudara yang belum mengikutinya silahkan untuk membuka materai yang keenam mengenai murka Elohim minggu yang lalu ya. Dan pembahasan kita terus akan berjalan dan integrated satu sama lain. Saudara jangan pernah lupa, integrated. Pengajaran di dalam Dafar Elohim ini luar biasa, saling melengkapi satu sama lain ya, dan tidak bertentangan satu sama lain, integrated. Nah, sekarang hari ini kita membahas bagian yang kedua yaitu 144.000 suku Yisrael ya yang ada di dalam Wahyu 7, Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-8. Bagian yang ketiga yaitu mengenai orang-orang goyim yang mati di tangan 666 yang terdapat di dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 17 itu telah kita bahas. Jadi saya setelah ini tidak akan masuk kembali ke Wahyu 7 ayat 9 sampai 17 ya, karena telah saya bahas, telah kita bahas, telah kita lihat kebenarannya di dalam meterai yang kelima. Jadi siapa yang belum melihat, mempelajari pengajaran ini, silahkan ke channel ini untuk melihat meterai yang kelima. Ya. Nah, baik, kita hari ini kita akan fokus di 144.000 yang terdapat di dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Banyak kebingungan mengenai pemahaman yang satu ini. Ada banyak pengajaran dengan sudut pandang yang berbeda-beda, ya, dan mereka mencoba mengatakan bahwa pandangan mereka adalah benar adanya. Akan tetapi semua pola di luar pola Ibrani itu miskin, termasuk sudut pandang daripada pengajar-pengajar yang mengajar mengenai 144.000 ini berdasarkan pola Yunani. Ya, sudut pandang mereka biasanya selalu mereka katakan bahwa ya gereja itu adalah pengganti daripada Israel. Pengajaran ini disebut sebagai replacement theology. Jadi Israel telah ditolak dan kemudian digantikan oleh gereja. Ya, inilah yang ada banyak marak sekali di luar sana. Ya, dan mereka pegang teguh sampai hari ini. Dan mereka katakan bahwa gereja adalah Israel rohani. Kesalahan mereka adalah semuanya dirohanikan. Ya, tetapi sebetulnya tidak semua bisa dilihat daripada sudut pandang yang sama. Sehingga maka terciptalah yang namanya replacement theology. Gereja adalah pengganti Israel. Disinilah letak kekeliruannya. Mengapa? Karena mereka menolak Israel, menolak pola akar Ibrani yang benar, mereka merayakan hari raya pagan, mereka tidak lagi memegang Torah, mereka makan sembarangan, sehingga kacau balau semua. Ya, jadi mereka mengutamakan apa yang mereka pikir itu benar, karena mereka membuang Torah. Apa hasilnya? Ya, akhirnya terjadilah perkawinan atau pernikahan antara laki-laki dan pria, wanita dan perempuan, ya, sehingga banyak yang punya agenda, ya. Jadi ayah dan bapak itu menjadi tren baru di keluarga, bukan ayah dan ibu tetapi ayah dan bapak, ya. Itu dia, itu mengerikan sekali, ya. Karena ini akarnya adalah dari replacement theology, membuang Torah, membuang Sabat, membuang 7 hari raya, membuang kebenaran-kebenaran di dalam tanah. Dan mereka katakan itu sudah usang, perjanjian lama itu usang dan diganti menjadi perjanjian yang baru, ya. Tapi
dasar fondasinya tidak ada sama sekali. Jadi mengerikan sekali. Sehingga mereka juga mengubah yang namanya 10 hukum Elohim yang ada ditulis di 2 loh batu yang diserahkan oleh Elohim kepada Moshe. Ya, dan di sini kalau saudara bisa melihat yang nomor 2 yang sesungguhnya berkata, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit. Itu dihilangkan karena mereka mempunyai praktek-praktek untuk sujud menyembah patung-patung. Dan nomor 3, saudara bisa lihat yang sebelah kiri, mereka katakan, kuduskanlah hari Tuhan. Mereka ganti, mereka tidak mau menguduskan hari Syabat. Karena yang benar ada yang di sebelah kanan. Nomor 4, ingatlah hari Syabat untuk menguduskannya. Itu yang perintah daripada Bapak Yahweh. Yang sebelah kiri adalah perintah perbuatan tangan manusia yang dasar fondasinya dari Satan. Ya, jadi kita harus memahami hal ini supaya kita tidak tersesat. Karena itu pengajaran replacement theology adalah sesat adanya. Sangat-sangat keliru sekali. Ya, gereja tidak pernah menggantikan Israel. Tidak pernah. Israel mempunyai porsi tersendiri di hadapan Bapak Yahweh. Sedangkan Kehilat, ya, itu juga mempunyai porsi sendiri di hadapan Bapak Yahweh. Jadi jangan pernah dicampur. Ya, jadi saya nyatakan replacement theology adalah sesat. Kalau sudah sesat ya jangan diikutin, keluar saja, buang saja. Baik, kita akan lihat di dalam Wahyu Fatsal 7 ayat 1 sampai 8 mengenai 144.000. Ya, silakan Brother Henok bisa baca untuk kita. Terima kasih. Sesudah hal-hal ini, aku melihat 4 malaikat yang berdiri pada keempat penjuru bumi. Mereka memegang keempat mata angin, sehingga angin tidak dapat berhembus di darat, di laut, maupun di atas setiap pohon. Dan aku melihat malaikat lain muncul dari arah terbitnya matahari. Ia memegang meterai Elohim yang hidup. Kemudian ia berteriak dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang telah diberi kuasa untuk merusak darat dan laut. Ia mengatakan, jangan kamu merusak darat, laut, maupun pepohonan, sampai kami dapat memeteraikan hamba-hamba Elohim kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang telah dimeteraikan, yaitu 144.000 orang dari suku-suku Israel. Dari suku Yehuda 12.000 orang, dari suku Ruben 12.000 orang, dari suku Gad 12.000 orang, dari suku Asher 12.000 orang, dari suku Naftali 12.000 orang, dari suku Manasye 12.000 orang, dari suku Simeon 12.000 orang, dari suku Lewi 12.000 orang, dari suku Isyakar 12.000 orang, dari suku Zebulon 12.000 orang, dari suku Yusuf 12.000 orang, dari suku Benyamin 12.000 orang. Ya, terima kasih. Jadi di sini kita lihat bahwa jelas sekali yang dimaksud daripada 144.000 ya, ini adalah dari suku-suku Israel. Dari suku Yehuda, Ruben, Gad, Asher, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, ya, dan seterusnya. Ada 12 suku Israel. Dan total semuanya tiap-tiap suku adalah 12.000 orang. Sehingga total keseluruhan adalah 144.000. Ingat, ini suku-suku Israel. Penjelasannya jelas sekali. Bukan gereja, bukan Kehilat, bukan orang-orang percaya. Kalau saudara perhatikan, yang saya garis bawahi lagi yang merah dan hitam tebal, ayat yang ketiga, dikatakan bahwa ya, jangan kamu merusak darat, laut maupun pepohonan, sampai kami dapat memeteraikan hamba-hamba Elohim kami pada dahi mereka. Nah,
Kata hamba-hamba Elohim di sinilah yang sering disalah mengertikan. Karena mereka pikir adalah gereja, karena mereka pikir adalah kehilat. Ya, ternyata tidak. 144.000 orang dari suku Yisrael inilah juga termasuk hamba-hamba Elohim. Mengapa nanti kita akan lihat siapakah 144.000 ini yang masuk di dalam kriteria hamba-hamba Elohim. Jadi jangan terkecoh dengan kalimat hamba-hamba Elohim. Karena hamba-hamba Elohim di sini, ayat 3 ini tidak mengarah kepada gereja, tidak mengarah kepada kehilat, tidak mengarah kepada mempelai Yeshua HaMashiach, akan tetapi tetap mengarah kepada suku-suku Israel. Ya, jadi kita paham. Jadi tidak ada pemikiran lain selain daripada suku-suku dari Israel. Di luar itu, Goyim tidak termasuk. Jelas, ya, sangat jelas, mudah, gampang dimengerti. Yang bikin nggak dimengerti itu ya gara-gara spirit replacement teologi tadi, pikiran jadi kacau balau. Ya, baik. Selanjutnya kita akan melihat siapakah 144.000. Tadi saya sudah katakan bahwa 144.000 ini adalah kumpulan dari ke-12 suku Yisrael. Nah, saya ingin saudara pahami supaya saudara tidak terkecoh di dalam membaca kitab Wahyu. Kalau saudara lihat dari kitab Wahyu Fatsal yang ke-6 sampai 18, di sini Fatsal-Fatsal ini tidak merepresentasikan mempelai Yeshua HaMashiach. Jadi ini bukan masa untuk mempelai Yeshua HaMashiach. Karena masa mempelai Yeshua HaMashiach sudah di-rapture terlebih dahulu. Sudah di-rapture terlebih dahulu. Sudah pengangkatan terlebih dahulu. Ya, jadi kalau saudara baca Wahyu 6-18 itu tidak ada mempelai Yeshua HaMashiach, nggak ada di sana, sama sekali tidak ada. Ya, bahkan kalau saudara sampai melihat ada kalimat atau terms, ya, orang kudus itu tidak mengarah kepada mempelai Yeshua HaMashiach, akan tetapi mengarah kepada Yisrael, suku-suku bangsa Yisrael, yang saat itu mereka terkejut karena rapture telah terjadi dan mereka yang mereka sangka, mereka tunggu Mesias mereka ternyata adalah anti HaMashiach. Ya, dan mereka berbalik kepada Yeshua HaMashiach. Nah, saat mereka berbalik, mereka menerima Yeshua HaMashiach dan mereka dikuduskan ya dengan darah Yeshua HaMashiach. Karena itu mereka disebut orang-orang kudus. Ya, jadi saudara bisa paham di sini. Jadi orang-orang kudus kalau saudara sampai ketemu di dalam Wahyu 6-18, saya ulangi lagi, itu merupakan suku-suku Yisrael. Saya akan bacakan ayatnya. Coba Henok bisa baca di dalam Yesaya yang di atas. Di situ dikatakan bahwa hanya sisanya yang sedikit saja untuk Israel yang kembali. Ya, coba brother Henok bisa baca di Yesaya yang paling atas sendiri. Yesaya terlebih dulu, brother Henok. Ya, silakan. Terima kasih. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Yahweh telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini. Bapak Yahweh telah melihat bahwa Israel tegar tengkuk, bahkan menolak Yeshua HaMashiach sampai pada masa 66. Bahkan di dalam masa 66 ini, Israel akan banyak dibantai. Dan hanya sisanya saja yang diselamatkan. Dijelaskan bahwa Yahweh telah memastikan datangnya kebinasaan. Sudah pasti. Masa 666 yang di depan mata kita beberapa tahun yang akan datang ini sudah pasti akan terjadi.
Ini ayatnya. Yahweh telah memastikan datangnya kebinasaan. Dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Kapan? Tidak lama setelah masa 666 yang hanya 3,5 tahun itu berakhir, maka di situ akan timbul keadilan yang meluap-luap. Maksudnya apa? Keadilan yang meluap-luap? Siapa yang tahu? Saudara bisa buka mic. Siapa yang mau coba jawab? Dari Kerajaan 1000 tahun. Ya, terima kasih. Ya, bisa ditutup kembali mic-nya. Saya bisa lihat, supaya saya bisa melatih saudara untuk bisa melihat ayat. Ya, jadi masa 66 itu sudah pasti akan datang. Dan setelah itu akan ada masa kerajaan 1000 tahun. Dan disitulah keadilan yang meluap-luap. Adil sekali. Karena yang menjadi hakimnya, yang menjadi rajanya adalah Yeshua HaMashiach. Hari ini ada keadilan enggak? Boro-boro ada keadilan. Sudah divonis mati, ya kan? Naik ke pengadilan yang lebih tinggi, dibebaskan lagi. Ya, itu kasus yang yang membunuh itu. Si pembunuh itu. Mana ada keadilan? Sudah jelas-jelas dia yang nembak. Sudah jelas-jelas dia yang tarik pelatuknya. Sudah jelas-jelas divonis hukuman mati. Begitu sampai pengadilan yang lebih tinggi, apa yang terjadi? Tidak lagi dijatuhin hukuman mati, dijadikan hukuman seumur hidup. Ya, dan lagi karena kekuatan daripada UUD, ujung-ujungnya duit, maka bisa keluar. Jadi kalau malam kembali ke sel, kalau siang makan bakso di luar, gitu. Enak ya. Apakah ada keadilan? Tidak ada. Sampai nanti dalam kerajaan 1000 tahun baru akan ada keadilan. Ya. Nah, dipastikan juga di dalam Daniel pasal 12 ayat 1. Ya, silakan Henok untuk dibaca. Terima kasih. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, yaitu masa 666, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Iya, terima kasih. Saudara bisa melihat di sini ya bahwa akan ada masa kesukaran besar yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai saat itu. Kapan saat itu? Ya tidak lama lagi. Ya, ini benar-benar terjadi loh masa 66. Ini tidak main-main loh, saudara. Ini benar nih. Ya. Dan yang diselamatkan hanya sedikit. Ya, untuk Israel ya. Ini saya nggak bicara soal rapture ya. Ingat, saya bicara soal Israel. Saya bicara soal 144.000 yang dimeteraikan kepalanya, dahinya. Ya. Yang selanjutnya. Di manakah sisa Israel yang akan ketinggalan rapture ini akan diselamatkan? Ya. Kita lihat di dalam Wahyu 12 ayat 6, silakan Henok. Dan wanita itu melarikan diri ke padang gurun, di mana dia mempunyai suatu tempat yang telah disiapkan oleh Elohim, agar di sana mereka dapat memberi makan wanita itu selama 1260 hari. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat, wanita itu adalah lambang gambaran daripada Israel. Jelas sekali. Saya sudah jelaskan ini di dalam Wahyu pelajaran Wahyu 12 ya, Wahyu 12. Saudara lihat kembali di sana. Saya bilang jangan ikutin pengajaran yang lain ya, karena kacau ya. Mereka mengatakan ini pengangkatan, ini itu. Ya kacau sekali. Saya sudah buktikan melalui ayat-ayat yang ada di dalam Wahyu 12, dan inilah Israel. Ya, inilah Israel. Yang 144.000 itu yang akan dilarikan di padang gurun selama 1260 hari, yaitu 42 bulan, yaitu sama dengan 3,5 tahun. Ya. Kemudian juga di dalam Wahyu 12 ayat 14, silakan Henok.
Dan kepada wanita itu telah diberikan 2 sayap Raja Wali besar, supaya dia dapat terbang menuju padang gurun ke tempatnya, di mana di sana dia diberi makan selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, jauh dari hadapan ular itu. Ya, terima kasih. Jangan pernah terkecoh dengan sebuah kata yaitu 2 sayap Raja Wali besar. Ini tidak merepresentasikan rapture. Karena apa? Terbangnya menuju padang gurun. Rapture itu masuk ke paradise, Gan Eden, ya, Firdaus, bukan padang gurun. Ya, jadi jangan ikutin pengajaran-pengajaran yang mengacau. Polanya nggak tepat sama sekali, kacau balau. Jangan diikutin. Ya, ini memperkaya hidup kita karena kita kembali di dalam akar pola Ibrani yang benar. Ya, ikuti yang asli, jangan yang palsu. Jangan mau yang aspal. Asli tapi palsu. Ya, rugi besar. Dan kemudian dikatakan diberi makan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Berarti masih butuh makanan secara jasmani. Yang rapture pakai tubuh kemuliaan. Nggak perlu lagi ada masalah makanan. Mau makan, nggak makan ya sama saja. Tetap sudah dalam tubuh kemuliaan. Ya, memang yang rapture nantinya akan ada perjamuan kawin anak domba. Tapi ingat, apa yang di dalam gambaran Wahyu 12 ayat 14 ini bukan rapture, tetapi sisa Israel yang diselamatkan, dan jumlahnya adalah 144.000. Kemana mereka akan diselamatkan? Tempatnya jelas, yaitu di dalam Yesaya 16 ayat 1-4 dan juga Daniel 11 ayat 41. Silakan Henok dibaca 2 kitab ini, Yesaya dan Daniel. Terima kasih. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela atau batu karang, yaitu Petra, melalui padang gurun ke Gunung Putri Sion. Seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir, demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah hianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa atau 666. Juga tanah permai akan dimasukinya, dan banyak orang akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat ayatnya jelas, saudara. Di Petra, daerah Yordan, tanah Moab. Ya, inilah akan menjadi tempat perlindungan secara khusus, dan tempat ini akan dijaga oleh 1 malaikat besar, yaitu Mikael, yang akan menuntun, menjaga, memberi makan, melindungi, ya, 144.000, sehingga dikatakan ayat sebelumnya di dalam Wahyu, tempat ini jauh dari ular. Jauh di sini itu berarti bukan maknanya itu jauh sekali, tidak. Akan tetapi ular tidak bisa masuk daerah ini karena daerah ini dijaga oleh Mikael. Itu alasannya. Ya, paham ya? Nggak susah, saudara. Ya, nggak susah untuk memahami. Saudara harus punya konsep pemikiran. Memahami daftar Elohim, saya sanggup melakukan karena ruah Yahweh Elohim memampukan. Tidak ada yang sulit, dan saudara akan dapat pengertian itu. Ya, jangan diblok pikiran saudara dengan perkataan saudara sendiri. Wah, sulit, tidak bisa dimengerti, ya akhirnya terblok sendiri, rugi sendiri. Jadi bisa dipahami dengan jelas sekali. Petra adalah tempat perlindungan daripada 144.000 ini. Lihat di dalam Daniel 12 ayat 1 yang telah kita baca tadi, ya, bahwa pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu di mana? Di Petra.
Karena apa? Karena akan ada suatu kesusahan, masa kesusahan besar, yaitu 666, yang lamanya hanya 3,5 tahun, yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ada sampai pada waktu itu. Dan pada waktu itu bangsamu yang akan dibebaskan, tetapi jumlahnya sedikit. Hanya sisa-sisa Israel saja yang diselamatkan dan jumlahnya adalah 144.000 saja. Ya, jadi bisa paham di sini ya. Karena apa? Karena yang 144.000 itu adalah orang-orang yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Kitab ini adalah kitab keselamatan ya, untuk meloloskan orang-orang Israel dari cengkraman 666 dengan sebuah tanda, yaitu ada nama Yahweh di dahi 144.000 itu. Ini kelengkapannya. Ya, paham ya? Nah, saya ingin juga memahami, saudara harus paham mengenai Wahyu 14:1-5. Karena ini juga membahas mengenai 144.000. Kita akan lihat ya ayatnya, sehingga saudara tidak kacau di dalam pemahaman akan Wahyu yang Fatsal 7 tadi, ayat 1-8, dan Wahyu 14 ayat 1-5. Ya, saya akan bahas sekalian sehingga karena ini berhubungan ya. Jadi supaya saudara punya konsep yang benar ya, sehingga tidak ada pertanyaan lagi, saudara jelas mendengar dan saudara bisa menjadi berkat untuk sesama yang lain. Nah, kita akan melihat Wahyu 14:1-5 yang juga berkata atau menyatakan mengenai 144.000. Ya. Ya, silakan Henok untuk baca. Terima kasih. Aku melihat anak domba yang berdiri di atas gunung Sion dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapanya yang tertulis pada dahi mereka. Lalu aku mendengar suatu suara dari Syamaim, seperti gemuruh air bah dan seperti bunyi guntur yang dahsyat. Dan aku mendengar suara pemain harpa yang sedang memainkan harpanya. Mereka menyanyikan sebuah nyanyian baru di hadapan tata dan di hadapan keempat makhluk hidup dan para tua-tua itu. Tidak seorang pun dapat mempelajari lagu itu selain 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita, karena mereka murni seperti perawan. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Mereka ini sudah ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung di hadapan Elohim dan anak domba. Di dalam mulut mereka tidak didapati tipu muslihat, bahkan mereka tidak bercelah di hadapan tata Elohim. Ya, terima kasih. Kalau saudara melihat ini, walaupun memang ini ada di Wahyu 14, di antara Wahyu 6-18, tetapi ini merupakan gambaran yang Yohanan lihat mengenai nasib daripada 144.000 itu yang akan ada berjalan bersama dengan Yeshua HaMasyiah di Gunung Sion. Perhatikan itu. Di Gunung Sion. Di Gunung Sion, ya, anak domba berdiri di atas Gunung Sion bersama-sama dengan 144.000. Ingat, ini adalah gambaran saat telah selesainya masa 666. Perhatikan baik-baik. Ayat 1-5 Wahyu 14 ini menyatakan gambaran yang diperlihatkan Bapa Yahweh kepada Yohanan, yaitu setelah selesainya masa anti-Hamasyiah. Karena sebelum selesai anti-Hamasyiah, tadi dikatakan di dalam Daniel, yang mendampingi adalah Mikael. Dan bukan berada di Sion, tetapi di Petra. Sedangkan ayat ini menyatakan ada di Sion, ya, dan bersama-sama dengan anak domba. Siapa lagi kalau tidak Yeshua HaMasyiah? Ya, jadi ini adalah gambaran 144.000 yang sudah lolos dari masa 666.
Dan lolosnya bagaimana? Karena ada nama Bapa Yahweh yang tertulis pada dahi mereka. Ayat pertama dikatakan, yang mempunyai nama Bapanya. Siapa lagi kalau tidak Yahweh? Kan tidak mungkin si Arab. Ya kan? Jelas sekali. Orang Israel tidak menyembah sesembahan yang dari Arab. Nggak mungkin gitu loh. Hanya orang Indonesia aja yang tidak mau bertobat, ya, yang selalu pakai nama Arab. Kenapa gitu loh, ya? Kembalilah ke akar pola Ibrani yang benar. Ingat di sini orang Israel menyembah Yahweh, bukan menyembah Arab, ya. Ya, jadi jelas sekali ya. Dan kemudian saudara jangan bingung juga kalau ayat yang kedua dikatakan mendengar suara dari Syamayim, dan kemudian ayat 3 dikatakan mereka menyanyikan nyanyian baru di hadapan tahta dan di hadapan keempat makhluk hidup. Ingat, ini masa kerajaan 1000 tahun. Jadi tahta Elohim itu turun ke bumi. Ya, turun ke bumi bukan berarti mereka ini yang 144.000 ini ada di Syamayim, tidak. Ya, 144.000 ini adalah manusia jasmani seperti fisik jasmani seperti saudara dan saya sekarang. Ya, dan dia ada di dalam kerajaan 1000 tahun dalam tubuh fisik. Tetapi tahta Elohim dan 24 dan keempat makhluk hidup dan 24 tua-tua itu turun ke atas bumi. Mengapa? Karena di bumi sudah tidak ada setan. Jadi bumi selama 1000 tahun ada Yeshua HaMashiach yang adalah Bapa Yahweh sendiri di dalam tubuh kemuliaan. Kita harus paham itu. Ya, jadi nanti dalam kerajaan 1000 tahun maka tahta Elohim, ya, serafim, tua-tua itu kelihatan, saudara. Ya, ada di bumi. Ya, ingat, karena di bumi tidak ada setan lagi. Setan dibelenggu di lubang tanpa alas selama 1000 tahun. Ya, jadi jelas di dalam hal ini. Ya, tidak sulit untuk dipahami. Jadi jelas kalau sampai saudara pembacaan kitab suci saudara sampai di Fatsal ini 14 ayat 1 sampai 5, saudara jangan bingung ya. Ikutin pengajaran hari ini, sudah akan jelas sekali ya apa yang menjadi makna daripada ayat 1 sampai 5. Haleluya. Baik. Jadi saya jelaskan lagi, Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 adalah menjelaskan posisi 144.000 bangsa Israel yang ada di dalam masa kerajaan damai 1000 tahun. Jelas ya, sangat-sangat jelas. Ya, ini buktinya. Tadi saya sudah jelaskan di atas. Buktinya adalah mereka berdiri bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach di atas Gunung Sion. Ya, oke. Nah, kemarin saya ada pertanyaan, yaitu ada satu suku yang tidak dicatat di dalam 144.000 di dalam Wahyu Fatsal yang ke-7 ayat 1 sampai 8. Pertanyaannya adalah suku apakah itu dan mengapa tidak tercatat? Suku apakah itu dan mengapa suku itu tidak tercatat? Silakan saudara open mic, open cam untuk menjawab hal ini. Saya akan stop share dulu. Silakan. Shalom Pak, suku Dan Pak. Jelas. Terima kasih. Memang betul kalau dilihat adalah suku Dan. Pertanyaannya adalah mengapa? Karena sudah menyembah berhala Pak. Dari mana dasar fondasinya? Dari firman yang kita sudah pahami juga Pak ya. Karena dia udah lari dari Tuhan, tidak menyembah Bapa Yahweh lagi gitu Pak. Ayat tertulisnya? Di kitab Raja-Raja ya. Satu Raja-Raja kalau nggak salah. Satu Raja-Raja 12. Satu Raja-Raja 12? Ayat yang Raja Yerobian membuat dua patung di Betel dan di suku Dan. Itu yang menyebabkan dia menyembah berhala sehingga Bapak Yahweh mengutuknya untuk
tercoret namanya. Kira-kira saya tampung dulu jawabannya. Ada lagi yang mau bisa menjawab lebih spesifik? Dan Memang betul suku Dan, Pak Nathanael. Mengapa? negeri penuh dengan berhala-berhala mereka di dalam Yesaya 2 ayat 8. Yesaya 2 ayat 8, silakan dibaca. Dan negerinya penuh dengan berhala-berhala, mereka telah menyembah pekerjaan tangan mereka sendiri, yang jari-jari mereka sendiri yang membuatnya. Ya, saya tampung dulu. Ada lagi? Yesaya itu zamannya lebih dulu yang raja-raja. Ya. Jadi Yerobeam dulu, kemudian baru Yesaya. Ya, itu selang ratusan tahun. Jadi setelah Yerobeam ke Yesaya. Ada lagi yang mau mencoba untuk menjawab? Ya, baik. Saya akan berikan apa yang menjadi fondasinya. Kita lihat kembali di layar screen. Saudara bisa tutup mic saudara dan webcam saudara. Ya, baik. Betul, suku Dan adalah suku yang tidak tercatat. Di dalam 144.000 suku-suku Israel di dalam Wahyu Fatsal 7 ayat 1-8. Pertanyaannya adalah mengapa? Alasannya adalah ini, saudara. Memang saudara sudah memberikan mengenai suku Dan ini jatuh di dalam penyembahan berhala. Ya, memang betul. Tetapi saya mau melihatkan kepada saudara akarnya ada di mana. Akarnya ada di sini. Saudara masih ingat bahwa setelah Joshua membawa suku-suku Israel masuk ke tanah Kanaan, kemudian tanah Kanaan ini dibagi. Mereka buang undi dan mereka membaginya berdasarkan suku-suku Israel. Nah, kita hanya fokus di suku Dan. Kalau saudara lihat ya di peta sebelah kiri, suku Dan itu lihat ya, dekatnya Filistia. Di bawahnya Manasye. Itu ada suku Dan di situ. Ya, kecil sebelahnya Efraim yang saya kasih panah sebelah kiri. Ya, ada kotanya Java, Gibeton, Ekron dan sebagainya. Nah, coba kita akan baca terlebih dahulu di dalam Yosua 19 ayat 40 sampai 48. Silakan Henok, terima kasih. Undian ketujuh keluar untuk suku Dan. Menurut kaum-kaum mereka, perbatasan warisan mereka adalah Zora, Estaol, Irsemesh, Shalabin, Ayalon, Yitlah, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Yehud, Benek Berak, Gat-Rimon, Mejarkon, dan Rakon, dengan batas di depan Yafo. Batas bagi suku Dan menjadi terlalu sempit bagi mereka. Maka pergilah suku Dan berperang melawan kota Lesem, lalu merebutnya, dan mengalahkannya dengan mata pedang, mendudukinya, serta tinggal di dalamnya. Lalu mereka menamai kota Lesem itu Dan, menurut nama leluhur mereka. Itulah warisan suku Dan, menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dan desa-desanya. Ya, terima kasih. Jadi saudara bisa melihat, bagian dari suku Dan itu jatuh diundikan di sebelah daripada suku Efraim. Dekatnya suku Yehuda bagian selatan dan di atas Filistia. Sudah bisa lihat kota-kotanya, ya, yang sudah bisa lihat di tanah sebelah kiri ya, di peta ya. Itu adalah daerah undian suku Dan. Akan tetapi suku Dan ini dia tidak mampu mengalahkan orang-orang Filistia, orang-orang Filistin, ya. Sehingga jumlah suku Dan ini cukup banyak, tapi mereka nggak mampu. Ya, mereka nggak mungkin mencaplok daerahnya Manasye, daerahnya saudaranya sendiri kan nggak mungkin, nggak boleh. Juga nggak mungkin mencaplok daerahnya Benyamin atau Efraim yang bersebelahan, atau Yehuda. Nggak bisa, nggak boleh. Itu sudah dibagi di hadapan Bapak Yahweh, nggak boleh mencaplok dari suku yang lain. Satu daerah yang dia harus perangi yaitu daerah Filistin. Akan tetapi suku Dan ini tidak mampu melawan
melawan daripada orang-orang Filistin. Ya. Dan banyak yang memberikan pengertian bahwa suku Dan ini tidak sungguh-sungguh di hadapan Bapa Yahweh. Dan apa yang terjadi? Langkah selanjutnya, mereka itu pergi ke kota Lesem. Ya, di manakah kota Lesem? Kota Lesem itu ada di daerah utara sekali. Saudara perhatikan, kota Lesem itu ternyata ada di utara sekali. Jadi, suku Dan ini ke arah utara sekali, yaitu ke arah atasnya Manasye, sampai Asher, sampai Naftali, naik terus, dan sampai di daerah utara. Saudara bisa lihat ya, utaranya Naftali. Disitulah kota Lesem. Dan kota itu dikalahkan, dan kota itu diganti namanya menjadi Dan. Ya, sehingga suku Dan mempunyai daerah juga yang di atas. Nah, kisah ini ada di dalam Hakim-Hakim. Dan di dalam Hakim-Hakim, yaitu Hakim-Hakim pasal 17 dan 18, karena panjang ceritanya, ini adalah PR saudara untuk baca. Di situ sebelum suku Dan mendapatkan daerah Lesem itu, ya, ada peristiwa, yaitu ada satu peristiwa satu keluarga yang punya berhala, menyimpan berhala kejijikan. Dan itu, singkat cerita, berhala itu diambil secara paksa oleh suku Dan kemudian sekalian imam Lewinya, orang Lewinya saat itu juga diambil, ya. Dan kemudian mereka bawa dan mereka sembunyikan di sana. Jadi akar dari penyembahan berhala daripada suku Dan ini sudah terjadi sejak zaman Hakim-Hakim. Ya. Kalau saat zaman Yerobeam itu ya memang sudah established ya. Jadi mereka juga sudah lebih berakar lagi di dalam penyembahan berhala. Apalagi yang ada di dalam kitab Yesaya. Jadi ini akar permulaan setelah pembagian daerah tanah Kanaan oleh Yosua, maka suku Dan tidak mampu mengembangkan daerahnya, maka dia lari atau beralih kepada daerah yang utara sekali di atas Naftali. Tetapi ada satu peristiwa, dia mengambil dewa kejijikan, walaupun yang bikin orang Israel sendiri. Inilah yang menyebabkan sejarah panjang di mana suku Dan pada akhirnya didiskualifikasi oleh Bapak Yahweh, tidak termasuk di dalam perhitungan 144.000 suku-suku Israel yang ada di dalam kitab Wahyu untuk zaman akhir ini. Ya, jadi inilah yang menjadi penyebab utama. Karena itu, siapa yang sampai hari ini sudah mengerti akan kebenaran Dafar Elohim yang benar, tetapi tetap mempraktekkan Natal 25 Desember, ya, merayakan telur Paskah, jidatnya dikasih abu pada hari Rabu, hari Kamis jadi hari Kamis putih, kemudian Jumatnya dibuat agung, Jumat Agung, merayakan Imlek dan perayaan leluhur. Ingat, tidak terhitung di dalam umat yang diselamatkan, akan dibuang oleh Bapak Yahweh. Ya, dibuangnya jelas. Di luar Bapak Yahweh hanya ada satu tempat, yaitu lautan api. Ya, karena menyembah dewa-dewa kejijikan. Paham ya di sini ya? Ya, paham? Haleluya. Saya harap saudara bisa mengerti mengenai 144.000 ini. Ya. Kita akan continue untuk minggu depan, ya. Dan hari ini kita sudah mencapai hampir 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Sebentar lagi kita akan masuk dalam rapture, karena kita masuk dalam pola Shemitah yang luar biasa. Kita sudah masuk di dalam tahun yang kedua, dan kemudian
Yeshua mengatakan kalau waktunya tidak dipersingkat maka tidak ada yang selamat. Karena waktu akan diperpendek oleh karena orang-orang pilihan. Saudara perhatikan pengajaran di High Hour 2026, jangan remehkan, dan juga rahasia 1290 hari, 1335 hari, ya. Perhatikan pengajaran ini, lihat, pahami, saudara akan mendapatkan berkat yang besar, saudara akan dipersiapkan karena rapture melalui pola ini, ya. Sangat besar diperkirakan akan terjadi di akhir 2025 atau awal 2026. Berjaga-jaga, tujuan saya untuk supaya kita semua berjaga-jaga, tidak lebih dari itu. Kita persiapkan hidup kita. Ya, salah satu berjaga-jaga apa? Jangan campur-campur, jangan gado-gado, itu loh berjaga-jaga. Masuklah dalam baptisan pembaharuan yang benar. Itulah berjaga-jaga, ya. Dan karena itu siapa yang belum masuk di dalam keselamatan yang disediakan oleh Bapak Yahweh, hanya satu-satunya pintu, yaitu Yod Shin Waw Ayin, Yeshua. Di luar itu tidak ada keselamatan. Dan juga barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh, Yod He Waw He, akan diselamatkan. Setelah itu sudah masuk dalam baptisan pembaharuan, belajar pola akar Ibrani yang benar. Jangan menerima tradisi-tradisi dunia yang syarat dengan roh-roh jahat. Ya, berjalan bersama dengan Ruah Yahweh Elohim dengan setia, maka rapture akan terjadi. Siapa yang membutuhkan informasi baptisan pembaharuan, saudara bisa screenshot, hubungin mempelai-mempelai Yeshua Masya yang siap membantu untuk baptisan pembaharuan. Dan jangan lupa, harus dilepaskan dari sesembahan yang bukan dari Israel. Ya, jangan lupa itu. Kemudian ini juga ada halaman berikutnya mengenai baptisan pembaharuan. Saudara bisa screenshot untuk bisa menghubungi saudara-saudara kita yang sudah ada di dalam Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Ya, dan streaming ini adalah streaming online. Ya, wajib mengenakan pakaian yang sopan, pakai talit atau pasmina sangat dianjurkan. Session tanya jawab adalah ruang tanya jawab dan bukan untuk ruang perdebatan. Dan tolong tidak menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang bertentangan dengan kode etik YouTube, supaya kita bisa menjadi blessing. Haleluya, Maranatha, Bapa yang memberkati.